Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait mesin pengemasan apel dengan sistem otomatis. Nah, untuk menggunakan sistem otomatis tersebut, kita menggunakan ladder diagram sebagai program logic controlnya. Dan video ini adalah tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah otomasi sistem. Saya Hamdan Nur Azam, NRP 071119420012 dari mata kuliah otomasi sistem, dosen pengampu Pak Eka Iskandar, STMT, dari kelas Q. Nah, ini adalah gambaran dari mesin pengemasan otomatis. Nah, di sini sebagai adminnya, kalau kita menggunakan dua sensor dan dua konveyor. Nah, di sini kita menggunakan metode cascade untuk mempermudah kita dalam membuat program dengan bahasa ladder diagram. Ini adalah gambaran simulasi dari pemanasan apel secara otomatis. Nah, ketika kita di start, maka box conveyor bergerak hingga titik tertentu. Nah, lalu box conveyor berhenti ketika sensor telah mendeteksi dan apel masuk ke dalam box pengemasan hingga 10 apel. Ketika telah mencapai 10 apel, maka apel conveyor akan berhenti dan box conveyor kembali bergerak dan terus akan mengulang. Maka box akan berhenti dan mengisi apel kembali hingga stop button dipencet. Nah, di sini seperti gambar berikut sebelumnya kita menggunakan kode-kode untuk mempermudah kita dalam memahami sistem dari kerja alat pengemasan apel otomatis tersebut. Nah, pertama kita gunakan kode PB1 pada start button, PB2 pada stop button, kemudian SE2 pada sensor box, kemudian SE1 pada sensor apel. Kemudian untuk pergerakan kita menggunakan box conveyor dengan kode A dan apel conveyor dengan kode B. Nah, ini adalah gambaran dari tahapan sistem otomatis pengemasan apel. Nah, pertama, admin akan mengeklik button start. Kemudian box conveyor bergerak. Nah, ketika box conveyor bergerak hingga titik tertentu, nah di sini ada di titik tersebut ada SE2 atau sebagai sensor box. Nah, ketika box telah sampai dan terdeteksi oleh sensor SE2, maka conveyor box berhenti, kemudian menggerakkan conveyor apel conveyor bergerak. Nah, ketika apel conveyor bergerak, apel akan dimasukkan ke dalam box dan setiap apel yang masuk ke dalam box ini dihitung dengan sensor apel sebanyak 10. Ketika 10 apel telah masuk ke dalam box, maka apel conveyor berhenti, kemudian box conveyor bergerak, lalu kembali ketika box kosong telah sampai pada sensor tertentu, maka apel conveyor bergerak terus melakukan repetition hingga admin mengaklik stop button. Kemudian seluruh sistem di sini akan berhenti. Lanjut, kita menggunakan metode cascade untuk mempermudah kita dalam memprogram sistem otomatis tersebut. Nah, metode cascade itu kurang lebih adalah metode di mana kita mengurutkan sistem kerja, sistem aksi dari sebuah alat, kemudian kita lakukan grouping, di mana peraturan dalam sistem grouping itu, setiap grup itu kita tidak boleh melakukan pergerakan pada satu alat yang sama. Nah, contohnya pada kasus ini kita memiliki dua pergerakan yaitu conveyor 1 dan box conveyor dan apel conveyor. Pada box conveyor kita berikan kode A+ dan A-, kemudian pada apel conveyor kita berikan kode B. Nah, di sini A+ itu maksudnya adalah ketika box conveyor berjalan dan A- ketika box conveyor berhenti. Begitu juga pada apel conveyor ketika plus bergerak dan ketika min berhenti. Nah, kemudian kita membuat sekuen urutan dari kerja alat tersebut. Nah, kita dapat ketika tombol start digerakkan, A+ berjalan, A+ di sini kan box conveyor berjalan, kemudian amin, box conveyor berhenti ketika sensor box sudah ketemu dengan box, kemudian maka apel conveyor bergerak, lalu apel akan masuk ke dalam box, kemudian sensor conveyor box berhenti ketika telah 10 apel yang masuk. Nah, kemudian kembali lagi box conveyor bergerak untuk menggerakkan box yang masih kosong dan berhenti lagi ketika telah sampai pada sensor box. Lakukan repetition terus hingga stop button ditekan. Nah, pada grouping-grouping ini pada sequence action ini kita buat grup. Yang pertama CR1. Nah, CR1 ini kan di sini PB1 dan A+. Jadi tidak bisa segrup PB1, A+ dan A-. Nah, jadi kita pisah.
PB1 A plus, A min B plus, B min A plus. Ya, di sini kita dapat 3 grup. Nah, kemudian setelah kita buat grup tersebut, maka kita buat sistem operasinya untuk mempermudah kita dalam membuat switching function. Yang pertama kan kita tahu nih, tombol PB1 atau start ditekan, kemudian relay di CR1 atau di grup 1 di set. Nah, ketika CR1 on, di grup 1 on, maka conveyor box bergerak A+. Nah, ketika menyentuh sensor box, maka relay CR2 set. Nah, ketika relay CR2 on, maka relay pada CR1 atau grup 1 dia akan berhenti, akan terreset, dan CR2 menggerakkan apel conveyor bergerak atau B+. Dan box conveyor berhenti amin. Nah, kemudian sensor apel akan menghitung hingga 10 apel. Ketika telah mencapai jumlah 10 apel, maka sensor SE1 atau sensor apel akan membuat CR3 set. Nah, ketika CR3 on, maka CR2 terreset, apel conveyor berhenti atau mati, maksudnya ini B-min, kemudian box conveyor kembali bergerak A+. Nah, terus bergerak hingga uh, push button dari stop ditekan, maka seluruh sistem akan berhenti. Nah, ini switching function yang kita dapat dari program sebelumnya. Jadi di sini ada satu yang berisi PB1 dan CR1, kemudian CR2 NC dan PB2 NC, kemudian pada CR2 kita dapat SE2, di sini adalah sensor untuk box, kemudian CR2, CR3 NC dan PB2 NC, kemudian CR3 kita dapat C10 dan CR3. Nah, C10 ini adalah counter, dan CR2 NC, PB2 NC, dan SE2 NC. Nah, untuk A+, kita dapat fungsi CR1 tambah CR2, A min CR2, B plus CR2, B min CR3. Nah, untuk counter 10, kita gunakan sensor 1 dikali dengan jumlah apel yang melewati sensor. Nah, sebelum kita lanjut ke simulasi atau mengartikan switching function dalam bentuk ladder diagram, kita gunakan kode untuk mempermudah kita dalam membuat ladder diagram. Nah, pada start kita menggunakan kode S1, pada stop kita menggunakan kode S2, pada sensor box kita menggunakan X1, dan pada sensor apel kita menggunakan X2. Untuk outputnya, untuk CR1 kita gunakan kode Y1, CR2 kode Y2, CR3 kode Y3, dan counter kita gunakan kode C1. Nah, kita lanjut ke simulasi. Nah, pada simulasi kali ini saya menggunakan WPLSoft Delta untuk membuat ladder diagram dan mensimulasikan dari ladder diagram tersebut. Pertama kita compile. Setelah kita compile, kemudian kita run. Nah, sekarang simulasi bergerak. Nah, SE1 di sini kita kodekan sebagai start button. Kita on kan. Nah, kenapa kita on lagi? Karena bentuknya adalah button. Nah, kenapa dia tetap Y1 ini kan mengibaratkan sebagai conveyor, box conveyor yang bergerak. Nah, kenapa dia tetap bergerak walaupun pada start buttonnya berhenti? Karena di sini ada namanya sistem scaffolding, di mana relay Y1 ini membuat rangkaian pada ladder ini tetap bergerak, sehingga box conveyor tetap bergerak. Nah, kemudian box akan bergerak hingga sensor box mendeteksi adanya box pada titik tersebut. Nah, X1 ini adalah kode dari sensor box tersebut. Nah, kemudian sensor box mendeteksi adanya box. Nah, maka conveyor box conveyor berhenti dan apel conveyor bergerak. Nah, ketika box conveyor bergerak, maka apel akan jatuh ke dalam box. Nah, setiap apel jatuh dalam box, maka kita gunakan sensor apel untuk mendeteksi jumlah apel yang masuk. Nah, di sini adalah kita menggunakan fungsi counter untuk menghitung apel yang masuk ke dalam box. Cara menggunakan sensor counter pada simulasi ini kita on kan, kemudian kita off kan untuk
mengidentifikasi satu apel telah melewati satu sensor. Nah, X2 ini adalah kode dari SE1 atau sensor dari apel. K1, K2. Nah, K itu adalah kode dari jumlah yang telah melalui sensor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika telah sampai ke 10, maka apel conveyor berhenti secara otomatis, kemudian box conveyor kembali bergerak. Nah, kemudian terus box conveyor bergerak pada titik tertentu, maka sensor box akan mendeteksi, maka akan mematikan box conveyor. Nah, maka sistem atau grup kedua dari CR kedua akan bergerak, box apel bergerak. Maka sekuen ini akan terus berulang hingga admin memencet push button dari stop. Nah, push button dari stop ini kita simbolkan dengan S2. Kita on kan, kita nyalakan, maka seluruh sistem akan mati secara otomatis. Nah, berikut simulasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.